Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, kiranya semua dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita awali firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih karena kami ada hari ini, semua karena anugerah-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami mau dengar firman-Mu. Kami minta tuntunan Roh Kudus-Mu, biar Roh-Mu yang baik yang menolong kami saat mendengar, mengerti dan melakukannya. Pakai hamba menjadi alat-Mu, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, mari jemaat Tuhan, kita baca ayat firman Tuhan hari ini dari Pengkhotbah 3 ayat 1 hingga yang ke-15. Dengan judul perikop, untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada, sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Puji Tuhan, jemaat Tuhan, setiap hari semua orang mengalami banyak hal. Ada hal yang menyenangkan, ada saat yang menyedihkan hati. Ada saatnya manusia mengalami sukacita, ada saatnya manusia mengalami duka cita. Ada saatnya juga kita mengalami keberhasilan, ada saatnya juga kita mengalami kegagalan. Itulah kenyataan yang ada dalam hidup manusia, termasuk diri kita sebagai orang-orang percaya. Yang membedakan adalah sikap yang berbeda terhadap pengalaman yang sama. Pertanyaan untuk kita, kehadiran siapakah yang paling Anda dan saya dambakan setiap saat? Pengkhotbah 3 ayat 1 menekankan bahwa dalam kehidupan manusia selalu ada saat-saat yang menyenangkan dan ada saat-saat yang menyedihkan. Karena dikatakan untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Di Pengkhotbah 3 ayat 2 hingga 8 kita bisa lihat. Di situ dituliskan berbagai peristiwa, keadaan yang menunjukkan saat-saat yang menyenangkan, ada saat-saat juga yang tidak menyenangkan dalam hidup manusia. Kehadiran Allah dalam hidup manusia sangat berarti, sehingga selalu dibutuhkan oleh manusia. Kehadiran Allah memang tidak bisa dilihat secara kasat mata, tetapi Allah setiap saat hadir baik suka maupun dalam duka. Saat senang ataupun susah, dalam kesusahan bahkan dalam kelimpahan. Apa makna kehadiran Allah dalam hidup orang percaya? Ada 3 hal yang saya dapati
makna kehadiran Allah dalam orang percaya. Yang pertama, kita bisa lihat dari Roma 8 ayat 28 dikatakan demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi makna kehadiran Allah dalam hidup orang percaya yang pertama yaitu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam segala keadaan, dalam segala peristiwa, dalam segala kondisi yang dialami oleh orang percaya. Dari firman Tuhan ini, iman kita makin dimantapkan sebagai orang percaya. Ketika kita tahu, kita yakin dan percaya bahwa sungguh Allah turut terlibat dalam segala peristiwa hidup kita yang tujuannya jelas, yaitu untuk mendatangkan kebaikan. Buat siapa? Buat orang-orang yang mengasihi Tuhan. Allah tidak pernah mengabaikan semua peristiwa, setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup manusia. Ia juga tidak pilih kasih. Dan kehadiran Allah bukan karena permintaan manusia, melainkan inisiatif Allah sendiri, baik sebagai pencipta, pemelihara, dan hakim. Nah, jemaat Tuhan, ketika kita tahu bahwa Allah yang hadir dalam hidup orang percaya adalah Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, mari kita terus percaya. Kita rasakan kehadiran Allah setiap saat. Bangun persekutuan pribadi dengan Tuhan, karena hal ini sangat penting dalam hidup orang percaya. Kita makin dekat dengan Tuhan, karena Allah berkuasa atas segalanya. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua, apa makna Allah? Makna kehadiran Allah dalam hidup orang percaya. Yang kedua kita bisa lihat di Pengkhotbah 3 ayat 11. Dikatakan demikian, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Yang kedua, makna Allah, makna kehadiran Allah dalam hidup orang percaya yaitu bahwa Allah akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Semua peristiwa yang dialami manusia, peristiwa yang dialami oleh kita orang percaya, mengandung makna dan tujuan yang tidak bisa kita pahami secara langsung, secara utuh semuanya. Dikatakan, Ia membuat segala sesuatu di mana tepat seperti yang Allah inginkan. Allah telah mengatur segala kejadian dalam hidup kita menurut kehendaknya. Dikatakan di ayat 11, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Allah telah memberi akal budi, pikiran kepada manusia, sehingga manusia bisa melihat kejadian, peristiwa, sehari-hari, bahkan kehidupan yang lebih luas. Meskipun demikian, akal budi pikiran manusia terbatas, sehingga sesuai dengan firman Tuhan, manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan oleh Allah. Manusia tidak akan pernah bisa menjawab semua paradoks kehidupan. Kadang-kadang peristiwa yang terjadi dalam hidup kita tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Tetapi kita percaya semuanya mendatangkan kebaikan, semuanya akan indah pada waktunya. Allah memberi kita nalar sebagai manusia, tetapi Allah tidak memberi cukup manusia untuk dapat mengerti, membuka, serta menjelaskan setiap, bahkan semua misteri dalam hidup ini. Benar yang dikatakan dalam Roma 11 ayat 33, demikian. Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, sungguh tak terselami jalan-jalannya. Kita manusia terbatas, tapi kita percaya semua yang Allah lakukan ketika Allah hadir dalam hidup orang percaya. Peristiwa suka dan duka yang kita alami,
membuat semuanya indah pada waktu Tuhan dan cara Tuhan. Kita lihat dalam Alkitab peristiwa-peristiwa yang menyedihkan seperti Yusuf. Anak yang baik dia, tapi dia dijual oleh saudara-saudaranya karena iri hati. Dia difitnah oleh istri Potifar hingga dia dipenjara. Ayub yang mengalami pergumulan yang berat, kehilangan harta, anak, bahkan istrinya pun hampir berkata, apakah engkau masih mau percaya dengan Allahmu karena mengalami pergumulan begitu berat? Bahkan Rasul Paulus yang kita bisa baca di Perjanjian Baru, dia yang memberitakan Injil tentang Kristus yang sudah mati dan bangkit, tapi dia difitnah, dia didera, dia disiksa. Penderitaan banyak Paulus alami. Tapi kita lihat dalam situasi yang tidak menyenangkan, di dalam tokoh-tokoh Alkitab ini, situasi yang menyedihkan, kita lihat Allah hadir dengan memberikan penyertaannya, dengan memberikan pertolongannya. Allah tidak membiarkan anak-anaknya sehingga mereka bisa melewati semua pergumulan situasi yang mereka hadapi. Dan kita lihat bagaimana Allah menggenapi janji-janjinya. Kita bisa lihat juga bangsa Israel yang mengalami peristiwa yang luar biasa saat mereka akhirnya dibawa oleh Musa keluar dari perbudakan Mesir sudah lebih 400 tahun. Akhirnya Allah pakai Musa membawa orang Israel keluar dari Mesir, dan kita lihat bagaimana mereka berjalan menyeberangi Laut Teberau. Mereka selamat, namun tentara-tentara Mesir semua mati. Kita lihat peristiwa yang menyenangkan yang luar biasa. Allah hadir di tengah umatnya, memberikan sukacita. Kita bisa lihat nanti, jemaat bisa baca dalam Keluaran 15 ayat 1 hingga 21. Bagaimana ketika umat Israel melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Mereka bersukacita, mereka memuji-muji, mereka menyanyikan kebesaran Allah, bahkan menari bagi Allah. Mari jemaat, kita percaya bahwa kehadiran Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Karena kita percaya tidak sehelai dari rambut di kepala kita terjatuh tanpa sepengetahuan Tuhan. Seperti yang ada di Lukas 21 ayat 8. Bahkan kita percaya bahwa Tuhan merancangkan damai sejahtera, bukan kecelakaan buat anak-anaknya. Dan Tuhan menjanjikan masa depan yang penuh harapan. Yang ketiga, apa makna kehadiran Allah dalam hidup orang percaya? Ayat 14 kita bisa lihat, aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Jadi makna kehadiran Allah dalam hidup orang percaya adalah bahwa Allah mengizinkan saat-saat menyenangkan, saat-saat menyedihkan. Tujuannya apa? Agar manusia hidup takut akan Tuhan. Kita bisa lihat di Pengkhotbah 3, kata segala sesuatu diulang 3 kali. Ini berarti hal yang penting, penekanan. Kita lihat ayat 14 ini, dikatakan segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya, supaya manusia takut akan Dia. Yang artinya Allah mau kita hidup sesuai dengan kehendak Allah. Allah mau kita mendahulukan kehendak Allah dalam setiap tindakan kita. Baik saat kita senang, saat kita berduka, baik saat kita bersukacita, ataupun saat kita bergumul, mengalami kesusahan, kesulitan, dan kesedihan. Kita tetap mengutamakan kehendak Allah yang pada akhirnya membawa manusia mengandalkan Allah. Takut akan Allah itu berarti juga kita menghormati dan menghargai Allah. Kita menghargai semua perbuatan Allah melalui peristiwa yang kita alami, baik itu suka maupun duka, sehingga kita bisa tetap bersyukur kepada Allah. Seperti dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukur seperti yang terdapat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus. Seperti tokoh Bapak Abraham,
Jemaat bisa lihat di dalam Perjanjian Lama bagaimana Abraham selalu mendirikan mezbah bagi Allah setiap kali ia berhenti dan berkemah di suatu tempat. Ia mensyukuri pimpinan Allah. Mezbah yang didirikan oleh Abraham adalah bentuk penghormatan kepada Allah yang senantiasa hadir dalam hidupnya. Dalam takut akan Allah juga menandakan bahwa hidup kita sangat bergantung. Kita manusia terbatas, kita bergantung kepada Allah yang empunya segalanya. Bahkan ada peristiwa-peristiwa, saat-saat yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita untuk membawa kita dalam pertobatan. Termasuk peristiwa duka cita. Kehadiran Allah dapat meneguhkan, dapat menguatkan iman kita kepada Allah. Ini terjadi jika kita menyadari kehadiran Allah dalam peristiwa yang tidak menyenangkan bagi kita. Sehingga kita orang percaya dapat menerima bahwa peristiwa yang kita alami itu adalah keputusan terbaik yang Allah izinkan terjadi dalam hidup kita. Jemaat Tuhan, Allah juga menghendaki kita supaya kita hidup kudus, hidup berkenan kepada Allah. Ketika kita tahu Allah hadir dalam hidup kita akan menjaga hidup kita dengan benar. Kita akan menjaga kekudusan hidup kita. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajar kita, mari kita percaya. Mari kita rasakan kehadiran Allah yang senantiasa hadir dalam hidup kita orang percaya. Kehadiran Allah membuat kita kuat. Kehadiran Allah membuat kita bersuka cita. Termasuk saat kita melewati masa-masa sulit dalam hidup kita yang tentu tidak menyenangkan. Karena tanpa kehadiran Allah dalam hidup kita tidak akan ada kekuatan. Tanpa kehadiran Allah dalam hidup kita, tidak akan ada ucapan syukur. Yang ada hanyalah kekesalan, keputusasaan, dan kekecewaan saja. Ayo jemaat, dalam situasi kondisi saat ini, ingat Allah hadir dalam hidup kita, di mana Dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita anak-anaknya yang mengasihi Dia. Kehadirannya membuat iman kita teguh bahwa Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya dan sesuai dengan caranya. Kehadiran Allah juga mengajarkan kita untuk senantiasa hidup takut akan Tuhan, di mana kita bergantung penuh kepada Tuhan. Kita hidup kudus berkenan kepada Allah. Kita hidup senantiasa bersyukur kepada Dia. Ingat, Allah tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Allah selalu hadir dalam hidup kita untuk menyertai kita, untuk memberkati kita, dan memberikan jalan keluar. Karena itu jemaat Tuhan, seperti Mazmur 105 ayat 5. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Mari, dalam situasi, kondisi, peristiwa apapun yang kita alami, tetap cari Tuhan dan kekuatannya. Dan carilah wajahnya selalu. Seperti lagu yang kita tahu tentu dikatakan, jalanmu Tuhan tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata dalam hidupku. Kehadiran Tuhan, biarlah itu yang kita rindukan, kita dambakan senantiasa. Dan memperkuat iman percaya kita di dalam Tuhan. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau senantiasa hadir dalam hidup kami. Kehadiran-Mu sangat berarti Tuhan. Kami mau percayakan hidup kami kepadamu Tuhan. Kami percaya apa yang Allah kerjakan dalam hidup kami.
peristiwa demi peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi, semuanya untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Semuanya akan Tuhan nyatakan indah pada waktunya dan memuliakan nama-Mu. Dan semuanya mengajarkan kami untuk hidup takut akan Allah. Tuhan, kami serahkan hidup kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan dari anak-anak hingga orang dewasa, supaya terus kuat dalam Tuhan, terus mencintai Tuhan dan mengasihi-Mu Tuhan. Diberkati yang studi, diberkati yang bekerja. Diberkati juga Tuhan pelayanan kami Tuhan. Kami terus berserah kepada Tuhan, biar Tuhan yang membuka jalan yang senantiasa menyertai pelayanan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, ini hidup kami. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami. Bahkan kami terus berdoa buat bangsa kami, lawatan-Mu terjadi bagi bangsa kami Indonesia. Bahkan Tuhan kuatkan iman percaya anak-anak Tuhan di muka bumi ini, supaya dalam segala situasi kondisi, anak-anak Tuhan tetap memfokuskan dirinya hanya kepada Tuhan dan menjadi saksi-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa syukur kami. Materaikan firman-Mu Tuhan dalam diri kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.